Bab 3681, ini bukan ilusi. Tuan Dev, mengapa saya tidak memimpin untuk Anda dan menjelajahi jalannya? Zeyan melihat bahwa Dev bertekad untuk memasuki gua, jadi dia berencana untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam gua. Dalam situasi Dev saat ini, akan berbahaya jika dia masuk dengan gegabah. Tidak, akan berbahaya jika kamu memasuki gua dengan kekuatanmu. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, biarkan saya menjelajahi jalannya. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia berbicara semakin keras. Karena kekuatan Zeyan terlalu rendah, sebagai pemimpin Sekte Jiwa Iblis, dia bisa memasuki gua untuk menjelajahi jalannya. Master Sekte Jiang, meskipun ada pantangan di gua ini bukanlah tempat yang berbahaya. Jika Anda tidak dapat melanggar tabu tersebut, Anda akan disingkirkan oleh kekuatan misterius. Seharusnya tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Anda juga jangan terlalu khawatir. Namun, ada lebih dari selusin tabu di gua ini. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera melewati semuanya, jangan buang waktu di depan. Banyak orang yang melanggar beberapa tabu pertama dan kehilangan kekuatan fisiknya begitu saja. Dan tersingkir. Kata Zheng Nianan. Apa, selusin tabu? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Jika ada pantangan di sini, Anda masih bisa memikirkan caranya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendobrak tabu tersebut, dan dapatkan teknik intensif. Tapi ini lebih dari selusin hal yang tabu. Bagaimana Dev bisa yakin dengan situasinya saat ini? Setelah Dev mendengar lebih dari selusin tabu, dia mengerutkan kening dan tampak sedikit terkejut. Siapakah yang menetapkan begitu banyak tabu dan menyegel keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi? Tapi ada begitu banyak pantangan. Sekarang kamu di sini, kamu harus mencobanya. Seseorang sudah masuk dan sudah lama tidak keluar. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mengambil tindakan. Sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju gua. Dengan seberkas cahaya naik ke langit, sosok Dev menghilang ke dalam gua. Pemimpin Sekte Jiang dan Zeyan semuanya berkeringat demi Dev. Dan Zheng Nianan tampak mengapresiasinya. Seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan tidak takut sama sekali dan memasuki gua ini sendirian. Setelah Dev memasuki gua, dia merasakan matanya kabur, semua orang di belakangnya menghilang, dan dia sepertinya telah memasuki ruang hampa. Lingkungan di sekitarnya begitu abu-abu sehingga mustahil untuk melihat ujungnya, tidak melihat apapun, atau merasakan nafas manusia. Baunya aneh sekali. Ruang ini sepertinya diukir secara terpisah. Raja Iblis Ciyun merasakan nafas ruangan ini dan mau tidak mau berkata. Ruang yang tercipta, bukankah ini ilusi? Ketika Dev pertama kali masuk, dia mengira dia berada dalam ilusi. Jika lawan membuat lingkaran ilusi pada langkah pertama, dia akan jatuh ke dalam ilusi setelah masuk, dan dia tidak akan bisa keluar. Saya percaya jika ini adalah ilusi, banyak orang dapat dilenyapkan, dan mereka yang dapat membentuk lingkaran ilusi seperti itu pasti tidak akan bertahan. Tidak banyak orang di dunia dewa dan manusia yang mengetahui lingkaran sihir semacam ini. Tapi sekarang Raja Iblis Ciyun benar-benar mengatakan bahwa itu adalah ruang yang diciptakan, yang membuat jantung Dev berdebar kencang. Kalian pasti tahu kalau mereka yang bisa membuka ruang sendirian pasti sudah mencapai alam Mahayana, atau bahkan lebih tinggi. Seorang kultivator di alam kesengsaraan tidak dapat mengobrak-abrik kehampaan dan membuka ruang sendirian. Senior, apakah kamu yakin ini adalah ruang terpisah dan bukan ilusi? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Dia tidak percaya bahwa pihak lain telah berusaha keras untuk menetapkan begitu banyak tabu hanya untuk menyegel keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi. Siapa yang membosankan? Wah, aku telah kehilangan ingatanku, bukan menjadi bodoh. Aku tidak bisa membedakannya. Bukankah namaku sebagai Raja Iblis sia-sia? Kata Raja Iblis Ciyun dengan marah. Bab 3682 Setan Darah muncul. Senior, tenanglah, aku tidak bermaksud begitu. Aku percaya padamu. Dev meminta maaf berulang kali. Sambil meminta maaf, Dev dengan cepat bergerak maju. Karena ini adalah ruang terbuka, Dev ingin melihat seberapa besar ruangan itu. Lagi pula, semakin besar ruang yang Anda buka, semakin banyak kekuatan yang Anda butuhkan dan semakin banyak kekuatan spiritual yang Anda konsumsi. Tapi saat Dev mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Di depannya, cahaya putih perlahan muncul, diikuti oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Dengan munculnya titik cahaya tersebut, Dev tiba-tiba merasa suasana di sini sangat familiar, namun dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Saat Dev sedang bermeditasi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu perlahan, dan segera berubah menjadi bentuk manusia. Pada awalnya, wujud manusianya kabur, dan penampakannya tidak terlihat jelas. Tapi saat wujud manusia menjadi semakin padat, Dev tertegun sesaat. Sial, kenapa kamu? Ketika Dev melihat orang yang telah memadatkan titik cahaya, dia langsung mengutuk. Hahaha, aku sudah mengira anakmu akan datang.
Hantu padat itu tertawa dan berkata kepada Dev. Pantas saja aku merasa nafas ini familiar sekarang, dan aku tidak bisa mengingatnya sejenak. Ternyata itu adalah senior Blood Demon. Mungkinkah kamu menetapkan tabu ini? Wajah Dev dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan senang hati melangkah maju untuk memeluk Blood Demon. Sayangnya Blood Demon hanyalah hantu dan tidak bisa ditahan sama sekali. Aku hanya meninggalkan jejak jiwaku hanya untuk bertemu denganmu, nak. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak membuatku menunggu. Kata setan darah sambil tersenyum. Iblis darah senior, katakan padaku, apa yang terjadi? Dev merasa lega setelah mengetahui bahwa tabu ini ditetapkan oleh Blood Demon, jadi dia ingin tahu apa yang dialami Blood Demon setelah kembali ke dunia surga dan manusia. Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu. Blood Demon tersenyum dan kemudian mulai berbicara, sementara Dev mendengarkan dengan tenang, terlepas dari apakah orang lain melanggar tabu. Ternyata setelah Blood Demon kembali ke dunia surga dan umat manusia dengan jiwa orang suci Istana Guanghan, dia menemukan sekte iblis surgawi dan bersiap untuk mendapatkan batu iblis surgawi untuk membantu orang suci Istana Guanghan membentuk kembali tubuhnya. Hanya dengan cara inilah Istana Suci Guanghan dapat benar-benar hidup dan menciptakan kembali Istana Guanghan. Namun, ketika Blood Demon datang untuk meminta batu iblis surgawi, Zheng Nianan menamparkan wajahnya. Karena marah, Blood Demon menyembunyikan keterampilan sekte iblis surgawi di dalam gua, dan berbaring lebih banyak dari selusin tabu. Dan secara langsung mengambil sebagian besar batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, hanya menyisakan satu batu iblis surgawi untuk sekte iblis surgawi. Zheng Nianan tercengang, dia tidak berani menghentikannya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Untungnya, iblis darah bukanlah seorang pembunuh. Dia hanya memberi pelajaran pada sekte iblis surgawi dan menghancurkan tubuh beberapa murid sekte iblis surgawi, tetapi dia tidak menghancurkan jiwa mereka bersama-sama. Saat jiwanya masih ada, Zheng Nianan pergi menemui pemimpin sekte Jiang untuk membantu murid-murid sekte Tianmou membentuk kembali tubuh mereka, yang setara dengan hidup kembali. Belakangan, Zheng Nianan mulai menggunakan batu iblis surgawi sebagai hadiah berat, mencoba membuat orang menggunakan teknik intensif, tapi sayangnya semuanya gagal. Iblis darah senior, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke alam surgawi? Bagaimana aku bisa pasti datang ke sekte iblis surgawi? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan melanggar pantanganmu? Dev sangat bingung bagaimana Blood Demon tahu. Nak, kamu lupa, sudah lama ku bilang bahwa kita akan bertemu di surga dan dunia manusia. Dunia sekuler tidak bisa menampung naga sungguhan sepertimu. Jangan bicara tentang dunia sekuler, bahkan surga dan dunia manusia pun masih tidak bisa mentolerirmu. Cepat atau lambat kamu akan dihormati di surga. Adapun mengapa aku tahu kamu datang ke sekte iblis surgawi, itu karena aku tahu bahwa sisa jiwa orang tua Feng Mou pasti akan merasuki orang lain setelah dia kembali ke alam surgawi. Dia tidak dapat membentuk kembali tubuhnya. Dan jika dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia harus menggunakan batu iblis surgawi. Orang ini tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu menemukan batu iblis surgawi. Dia hanya dapat menemukanmu, jadi aku meninggalkan jejak jiwaku di tabu ini. Dan itu sudah ada di sini. Menunggumu. Bab 3683, bertemu lagi. Hanya ada satu batu iblis surgawi yang tersisa di sekte iblis surgawi. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Masih belum pasti. Kata setan darah sambil tersenyum. Iblis darah senior, karena kamu memiliki lebih dari selusin batu iblis surgawi di tanganmu, aku masih menginginkan satu dari sekte iblis surgawi. Aku bisa memintanya secara langsung. Di mana kamu sekarang? Aku akan segera mencarimu. Berikan saja aku batu ajaib. Sekarang Dev tahu bahwa semua batu iblis surgawi dari sekte iblis telah diambil oleh iblis darah hari itu, mengapa dia harus menanyakannya kepada sekte iblis surgawi? Tidak, aku tidak peduli dengan lelaki tua Feng Mo itu. Jika dia memohon padaku secara langsung, mungkin aku akan berbelas kasihan dan memberinya satu. Blood Demon berkata dengan ekspresi lucu. Dev mendengar ini dan kemudian berkata, karena kamu tidak mau memberikannya, biarkan aku melanggar tabu, dapatkan keterampilan intensif sekte Tianmou, dan ikuti sekte Tianmou untuk menukar batu Tianmou. Kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk melanggar tabu. Apa gunanya memintaku membantumu? Lagi pula, aku hanyalah secerca jiwa sekarang, jadi apa yang bisa aku bantu? Blood Demon melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku batu iblis surgawi, tapi kamu tetap tidak membantuku melanggar tabu yang kamu tetapkan sendiri. Jadi, apakah kamu meninggalkan pancaran jiwa ini hanya untuk melihat leluconku? Dev sedikit marah. Melihat Dev marah, Blood Demon tersenyum dan berkata, kalau begitu anggap saja aku menertawakanmu. Sekarang setelah aku melihatmu, aku bisa bepergian dengan tenang. Setelah Blood Demon selesai berbicara, sosoknya mulai menjadi semakin redup, dan akan segera menghilang. Iblis darah senior, jangan pergi begitu saja. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak keras. Berhentilah berteriak, izinkan saya memberitahu Anda,
orang suci dari Istana Guanghan mendirikan kembali Istana Guanghan di Gunung Tianmo, dan saya meletakkan semua batu Tianmo di tempatnya. Jika kamu memiliki kemampuan, temui saja dia dan minta, tapi kamu harus menemukan Istana Guanghan dulu. Suara iblis darah terdengar, tetapi suara itu menjadi semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Senior, senior. Tidak peduli seberapa keras Dev berteriak, tidak ada kabar dari Blood Demon. Dev berpikir keras. Haruskah dia pergi ke Istana Suci Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi, atau haruskah dia terus menerobos tabu, mendapatkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi, dan mengikuti Sekte Iblis Surgawi sebagai imbalannya? Batu iblis surgawi. Apakah kamu takut melanggar tabu ini? Suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Apa yang aku takutkan, lalu hancurkan tabu ini. Aku juga ingin melihat siapa yang ada di depanku. Dev mendengus dingin dan berlari ke depan. Dev dengan mudah melewati lapisan tabu pertama. Tampaknya lapisan tabu pertama yang dibuat oleh Blood Demon bukanlah untuk memblokir semua orang, tetapi untuk melihat Dev. Dev kemudian terus menerobos tabu di belakang. Banyak dari tabu ini mengandalkan formasi untuk bergerak jauh. Jika dia mencoba mendobrak dengan paksa, dia pasti akan terlempar dengan kekuatan besar. Dev dapat dengan mudah menemukan lokasi formasi, lalu menghancurkan formasi tersebut, dan kekuatan tabu akan hilang. Dalam waktu sekitar 1 batang dupa, Dev melanggar beberapa tabu secara berturut-turut dan menghilangkan semua formasi, jadi jika ada yang masuk nanti, tabu ini tidak akan ada lagi. Dengan kilatan di mata Dev, dia muncul di sebuah gua besar, tetapi ada banyak sekali benang yang padat di dalam gua. Dev melihat di tengah-tengah benang ini, sesosok tubuh sedang mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Leluhur keluarga Ning. Setelah Dev melihat orang itu, dia langsung berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di gua ini adalah leluhur keluarga Ning. Ning Kaichen meninggal secara tragis di gua menelan iblis, tetapi nenek moyang keluarga Ning benar-benar muncul di sini. Yang paling penting adalah nenek moyang keluarga Ning datang ke Sekte Iblis bersama Qi Peijia. Setelah mendengar seruan Dev, Ningzi langsung berbalik dan melihat Dev. Bab 3684 cobalah. Mengapa kamu di sini? Ningzi juga sangat terkejut saat melihat Dev. Dia tidak pernah menyangka Dev akan kembali ke sini. Terlebih lagi, Dev diburu oleh Dimensi Led Lions, dan mereka bahkan merancang untuk menjebak Dev, tapi sekarang Dev masih muncul di hadapannya dalam keadaan utuh. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kepala keluarga Ning kamu telah meninggal secara tragis? Dev juga bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tapi saat dia selesai berbicara, mata Dev sudah menatap Ningzi. Karena dia menemukan bahwa Ningzi sebenarnya memancarkan puncak alam kesengsaraan pada saat ini. Dalam waktu singkat, leluhur keluarga Ning telah dipromosikan ke puncak alam kesengsaraan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah, bagaimana nenek moyang keluarga Ning bisa memiliki aura klan iblis di tubuhnya. Dev tahu bahwa keluarga Ning bukanlah pembudidaya iblis, tetapi semua pembudidaya manusia. Melihat Ningzi di depannya, dan memikirkan dia bersama Qi Peijia, dan kematian tragis Ning Kaichen, Dev sepertinya memahami sesuatu. Siapa kamu? Apakah kamu bukan nenek moyang keluarga Ning? Dev memandang Ningzi dengan waspada dan bertanya. Ningzi melihat bahwa Dev telah meragukannya, jadi tidak perlu berpura-pura. Dev hanyalah seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan. Dan Ningzi sekarang berada di puncak alam kesengsaraan. Sangat mudah untuk membunuh Dev, jadi tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Hahaha, Dev, kamu masih sangat pintar. Kamu benar, saya bukan nenek moyang keluarga Ning. Saya hanya menggunakan tubuh orang tua ini. Ningzi tertawa dan berkata. Mendengarkan suara Ningzi, Dev berpikir keras dan bertanya dengan tajam lagi, siapa kamu? Dev, apa kamu tidak ingat teman lamamu? Kalian semua mengira aku sudah mati, tapi sayang sekali aku hidup kembali. Selama aku mendapatkan batu iblis surgawi dan membentuk kembali tubuhku, aku akan menjadi diriku yang asli lagi. Ningzi berkata sambil mencibir. Ningzi, Dev tercengang, sosok Ningzi langsung terlintas di benaknya. Tetapi pada saat itu, dia melihat bahwa Ningzi telah mati. Kemudian, dia sendiri tersedot ke surga dan dunia manusia. Namun, sisa jiwa Ningzi juga tersedot ke surga dan dunia manusia kemudian. Selamat atas jawabanmu yang benar, tapi tidak ada imbalannya, tapi aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Ningzi tersenyum. Aku tidak menyangka kamu masih hidup dan bersembunyi di tubuh leluhur keluarga Ning. Namun, di dunia sekuler, kamu adalah kekalahanku, begitu pula di surga dan dunia manusia. Jadi bagaimana jika kamu mencapai puncak alam kesengsaraan sekarang? Tubuhmu yang tua dan rusak mungkin akan membuatmu mustahil untuk menampilkan kekuatan penuhmu. Terlebih lagi, ada tabu di mana-mana di sini. Aku sama sekali tidak takut padamu. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Dev berkata dengan acuh tak acuh.
Meskipun Ningxi telah mencapai puncak alam kesengsaraan, tubuhnya saat ini tidak dapat membiarkan dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan jika dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan, tubuhnya tidak dapat menahannya dan mungkin akan hancur dengan sendirinya. Ketika saatnya tiba, Ningxi menjadi jiwa yang tersisa lagi, bagaimana dia bisa membunuh Dev? Ningxi sendiri mengetahui hal ini, jadi dia tidak pernah mengambil tindakan melawan Dev. Setelah dia perlu membentuk kembali tubuhnya, dia pasti akan mengambil tindakan melawan Dev. Dev, kamu terlalu sombong. Bahkan jika tubuhku sudah tua dan rusak, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, ahli kesengsaraan tingkat 2. Ningxi mengertakkan gigi dan berkata dengan nada mengejek. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Setelah Dev mengatakan ini, busur Raja Ilahi langsung muncul di tangannya. Hanya ada 2 di antaranya di gua ini, jadi Dev bisa mengeluarkan busur Raja Dewa tanpa ragu-ragu. Sekarang busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata terkuat Dev. Bab 3685 setiap orang bergantung pada kemampuannya. Setelah bertarung dengan Qi Pei Jia, Dev menderita banyak kekalahan. Jika dia bertarung dengan Ningxi sekarang, Dev tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa ronde. Jadi begitu dia mengambil tindakan, dia mengeluarkan busur Raja Dewa yang paling kuat. Saat Raja Dewa mengambil tindakan, gua itu dipenuhi dengan keagungan seorang atasan. Melihat busur Raja Ilahi di tangan Dev, Ningxi mengerutkan kening. Dia tahu kekuatan busur Raja Ilahi dan betapa kuatnya itu. Dan di gua ini, jika 2 orang berkelahi, seluruh gua bisa runtuh. Selain itu, ada tabu di sekelilingnya. Ningxi masih memikirkan cara menerobos. Jika mereka berkelahi, mereka mungkin dilarang oleh tabu tersebut. Dev, gua ini penuh dengan tabu. Jika kita berdua bertarung, kita berdua akan terluka, dan kita semua akan dikuburkan di dalam gua ini. Aku tidak peduli untuk apa kamu datang. Kita masing-masing melanggar tabu ini berdasarkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dendam kita setelah meninggalkan gua ini? Ningxi sedikit takut. Dia berhasil bertahan sampai sekarang. Selama dia mendapatkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhnya, dia akan mampu mencapai alam Mahayana. Beku Mahayana adalah eksistensi yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Pada titik ini, Ningxi tidak ingin kehilangan segalanya hanya untuk bertarung dengan Dev. Oke, kalau begitu kita tunggu sampai kita keluar dan bertarung lagi. Dev menyingkirkan busur Raja Dewa. Faktanya, Dev tidak ingin melawan. Dia hanya menggunakan busur Raja Ilahi untuk memanfaatkan situasi. Untungnya, dia menakuti Ningxi sehingga orang ini tidak berani mengambil tindakan sekarang. Jika Ningxi benar-benar mengambil tindakan sekarang, Dev tidak akan bisa bertahan lama bahkan dengan busur Raja Ilahi. Lagi pula, dia sangat lemah sekarang. Ketika Ningxi melihat Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, dia sekali lagi fokus pada tabu itu. Sekarang dia telah menembus ke posisi tengah, selama dia menerobos beberapa tabu, dia dapat melihat ranah rahasia keterampilan Tian Momen. Ketika tiba waktunya untuk mendapatkan alam rahasia kungfu, Anda dapat menukarnya dengan batu iblis surgawi dan membangun kembali tubuh fisik Anda. Ningxi dengan hati-hati mengamati ribuan benang di depannya, dan kemudian bergerak maju dengan hati-hati. Ketika Dev melihat tatapan hati-hati Ningxi, dia mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian gelombang cahaya kemasan meletus di sekujur tubuhnya, dan dia menutup mata dan berbalik ke arah benang yang sempurna. Dev sangat cepat, melampaui Ningxi dalam sekejap dan berjalan di depannya. Ketika Ningxi melihat ini, dia langsung terkejut, tetapi ketika dia melihat bahwa Dev tidak terhalang oleh tabu ini, dia sangat marah. Meletus. Ningxi meraung, matanya memerah, dan kabut hitam langsung muncul di depannya. Saat kabut hitam meletus, semua tabu di sekitarnya bergetar. Awalnya, Ningxi ingin terus menerobos tabu dan mendapatkan ranah rahasia keterampilan Sekte Iblis Surgawi dengan imbalan batu iblis surgawi. Tapi sekarang setelah Dev muncul, dia tidak bisa lagi menerobos tabu secara perlahan. Ningxi mulai menggunakan kekerasan untuk menyerang. Dev, sebaliknya, menggunakan keterampilan fisik dan pemahamannya tentang Blood Demon untuk terus membuat terobosan. Kedua orang itu maju satu demi satu. Segera mereka sampai di tempat penyimpanan latihan secara intensif. Ketika Dev melihat slip giok kungfu tepat di depannya, semburan energi spiritual terbang keluar dan ingin mengambil slip giok kungfu di tangannya. Namun energi spiritual ini langsung dikalahkan sebelum menyentuh slip giok kungfu, dan Dev merasakan kehadiran aura di sekitar slip giok kungfu. Ini adalah nafas Blood Demon, tapi Dev dapat menyimpulkan bahwa nafas ini jelas bukan hal yang tabu yang ditetapkan oleh semacam lingkaran sihir. Dev bergegas maju, berencana mencoba lagi. Pergi ke neraka. Ketika Ningxi melihat bahwa Dev hendak mengambil slip giok kungfu, wajahnya tiba-tiba terlihat garang, dan kabut hitam datang ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia secara naluriah bergegas ke depan untuk menghindari kabut hitam. Bahkan jika Dev bodoh, dia tidak bisa menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Lagi pula, dia sangat lemah sekarang. Bab 3686, meminjam kekuatan kesengsaraan guntur.
Tubuh Dev bergegas ke depan, seolah-olah dia telah menembus lapisan riak, dan berdiri di depan slip giok teknik kungfu. Segera setelah itu, serangan Ningxi juga tiba. Tapi kabut hitam ini tiba-tiba menghilang hanya beberapa langkah dari Dev. Ningxi tertegun sejenak, lalu dia melambaikan beberapa kabut hitam lagi, tapi hasilnya sama, kabut itu runtuh di depan Dev. Melihat ini, Dev melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan ada kekuatan terlarang di sekitar slip giok. Meskipun dia tidak dapat melihat atau menyentuhnya, Dev dapat merasakannya. Baru saja, energi spiritual Dev runtuh saat bersentuhan dengan kekuatan tabu ini. Melihat Ningxi tidak mampu menembus kekuatan tabu, Dev merasa lega, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok kungfu. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, cahaya kemasan meledak dari slip giok kungfu. Tubuh Dev sepertinya ditekan ke bawah gunung dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa yang sedang terjadi di sini? Dev terkejut, ini semua terjadi di depan matanya. Mengapa dia masih tidak bisa mendapatkan slip giok kungfu? Tidak mungkin iblis darah menempatkan tabu pada slip giok teknik ini. Tepat ketika Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi, aroma yang sangat familiar bagi Dev perlahan terpancar dari slip giok kungfu. Ini adalah aura yang dipancarkan Blood Demon saat dia dibangkitkan. Nafas ini mengelilingi Dev. Dev merasa sangat nyaman dan mulai dengan rakus menyerap nafas ini. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa melanggar tabu pada slip giok. Kecuali kamu meminjam kekuatan guntur dan bencana, kamu mungkin bisa melanggar tabu. Kata Raja Iblis Ciyun. Kekuatan guntur dan malapetaka. Apa maksudmu? Aku harus menerobos ke sini dan menyebabkan guntur dan malapetaka untuk mematahkan tabu pada teknik slip giok ini. Dev bertanya dengan heran. Itu benar, belum lagi kekuatanmu. Bahkan jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, kamu tidak dapat melanggar tabu ini. Jadi meskipun kamu terburu-buru sampai akhir, kamu tidak akan bisa mendapatkan keterampilan giok ini. Terpeleset, kecuali kamu bisa menerobos ke sini dan menarik bantuan Lei Jie. Raja Iblis Ciyun mengangguk dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terdiam. Apa yang dilakukan iblis darah ini? Tidak heran Sekte Tianmo telah menemukan begitu banyak master, tetapi semuanya pada akhirnya gagal slip giok kungfu ini. Jika bukan karena Raja Iblis Ciyun, Dev tidak akan tahu bagaimana cara mematahkan kekuatan tabu ini. Tapi sekarang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menerobos. Terobosan Dev di setiap wilayah kecil membutuhkan sumber daya yang besar. Tapi menyerap aura yang memancar dari slip giok kungfu, Dev memikirkan ginseng naga iblis surgawi di ring penyimpanan. Mungkin meminum ginseng naga iblis surgawi dapat membawa kekuatan Anda ke titik kritis terobosan. Dev mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi dan mulai menyerapnya. Dengan kekuatan tabu di sekelilingnya untuk melindunginya, Dev tidak takut Ningxi akan merugikannya. Dengan kemampuan Ningxi, dia mungkin tidak bisa melanggar tabu yang sengaja dibuat oleh Blood Demon. Dev duduk bersila dan mulai berlatih dengan tenang. Ketika Ningxi melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti jika kepala Dev telah ditendang oleh kompor. Ningxi bergegas menuju Dev. Bang! Dengan suara keras, seluruh tubuh Ningxi sepertinya terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Lalu seluruh pikirannya menjadi kosong. Ketika Ningxi melihat dengan jelas, dia menemukan bahwa dia telah tiba di luar gua. Pada saat ini, di luar gua, pemimpin Sekte Jiang, Zheng Nianan dan yang lainnya semuanya menunggu dengan cemas. Mendengar suara keras yang tiba-tiba dan seseorang terbang keluar dari gua, pemimpin Sekte Jiang dan Zheyan bergegas mendekat. Mereka semua mengira Dev lah yang pingsan. Lagi pula, dengan tubuh Dev yang lemah, mustahil untuk menembus tabu di dalam gua dan memperoleh keterampilan intensif. Bab 3687 menyambar. Siapa ini? Melihat Ningxi, Jiang Yulian sangat bingung. Pemimpin Sekte Jiang juga penuh keraguan. Dia melihat bahwa bukan Dev yang tersingkir, tapi orang asing. Ketika Zheyan melihat Ningxi, dia sedikit terkejut. Dia mengenal Ningxi, tapi bagaimana leluhur keluarga Ning ini bisa muncul di sini? Master Sekte, inilah orang yang memulai tantangan. Sekarang dia tersingkir oleh larangan dan gagal. Setelah melihat Ningxi, tetua dari Sekte Tianmo berkata kepada Zheng Nianan. Ketika Zheng Nianan mendengar ini, dia merasa putus asa. Awalnya, dia berharap Ningxi dapat membantu mereka mengeluarkan teknik intensif, tetapi sekarang gagal. Zheng Nianan sama sekali tidak menaruh harapan pada Dev. Lagi pula Dev sangat lemah saat memasuki gua, dia baru saja mengalami pertarungan sengit dan tidak mungkin dia bisa menembus tabu di dalam gua. Ningxi juga terlihat jelek saat ini. Dia baru saja pingsan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ningxi sangat bingung, mengapa Dev bisa mendekati slip giok dengan mudah, tetapi dia langsung terlempar. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Dev. Ningxi, yang bingung, berhenti memikirkannya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan teknik intensif, dia masih harus mendapatkan batu iblis surgawi. Jika tidak, dia tidak akan dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Saat ini menyatakan, jika dia ingin membentuk kembali tubuh fisiknya, dia harus mendapatkannya hanya batu ajaib.
Dev melirik pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya, tapi tidak berkata apa-apa juga. Tapi Ningxi mengenal sesepuh Tian Momen, bagaimanapun juga, sesepuhlah yang membawa mereka ke sini. Jadi Ningxi berjalan menuju sesepuh Tian Momen. Rekan Tao, bisakah kamu berhasil mendapatkan teknik intensif? Tetua dari Sekte Tianmo bertanya pada Ningxi. Ningxi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Maafkan aku, jika kamu tidak berhasil, Sekte Iblis Surgawi kami tidak akan punya apapun untuk diberikan kepadamu. Silakan pergi. Tetua dari Sekte Tianmo berkata dengan sopan. Tapi Ningxi mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan sedikit dingin di matanya, bahkan jika saya tidak berhasil, saya masih menginginkan batu iblis surgawi, jadi saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Tetua dari Sekte Tianmo tercengang, dan kemudian menatap Zheng Nianan. Rekan Tao, Sekte Iblis Surgawi kami memiliki aturan Sekte Iblis Surgawi. Bagaimana mungkin Anda menginginkan batu iblis surgawi jika Anda tidak berhasil? Zheng Nianan mendengus dingin. Siapa kamu? Ningxi memandang Zheng Nianan. Ini adalah Master Zheng dari Sekte Iblis Surgawi kami. Ketika Ningxi mendengar ini, dia memperhatikan Zheng Nianan dengan cermat, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Ini membuat bibir Ningxi melengkung. Kenapa tidak mungkin? Setelah Ningxi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap sesepuh dari Sekte Iblis Surgawi di depannya. Tetua dari Sekte Iblis Surgawi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dikirim terbang oleh telapak tangan Ningxi. Hanya dengan telapak tangan ini, tubuh tetua Sekte Iblis Surgawi meledak di udara, menyebarkan hujan darah. Melihat situasi yang tiba-tiba ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini Ningxi tiba-tiba mengambil tindakan, dan dia akan membunuh tanpa ampun. Zheng Nianan melihat orang yang lebih tua dibunuh. Setelah tertegun sejenak, dia menjadi marah dan aura di tubuhnya terus meningkat. Banyak murid Sekte Tianmo sepertinya merasakan aura Zheng Nianan, dan mereka juga berlari. Lusinan murid Sekte Iblis Surgawi mengepung Ningxi, tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Ningxi. Beri aku batu iblis surgawi, dan Sekte Iblis Surgawimu akan hidup dengan baik. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, orang itu sekarang akan menjadi takdir dari Sekte Iblis Surgawimu. Ningxi berkata dengan tenang. Sekte Iblis Surgawi kami bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak liar. Zheng Nianan sangat marah, dan sebuah bayangan perlahan muncul di belakangnya, dan kemudian bayangan itu memadat menjadi raksasa setinggi beberapa kaki. Bab 3688 diambil. Raksasa itu memegang Vajra dan memakai mahkota emas ungu. Wajahnya sangat garang, seperti setan besar. Iblis berubah. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan, apa itu transformasi iblis? Jiang Yulian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah keterampilan rahasia dari Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi selalu bertahan di Gunung Iblis Surgawi. Ia telah mampu eksis di kedalaman Gunung Iblis Surgawi selama ribuan tahun karena transformasi Iblis Surgawi. Menurut legenda, iblis yang muncul dalam transformasi ini adalah penjaga Sekte Iblis Surgawi, dan juga iblis yang menekan Gunung Iblis Surgawi. Karena perlindungan iblis ini, Sekte Iblis Surgawi dapat bertahan selama ribuan tahun. Master Klan Zheng selalu menggunakan jurus spesialnya. Sepertinya dia tahu bahwa pihak lain akan sulit untuk dihadapi. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Setelah Zeyan mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dalam hati. Bagaimana mungkin iblis besar ini menjadi orang yang ditekan oleh Gunung Iblis Surgawi, apalagi penjaga Sekte Iblis Surgawi. Iblis yang ditekan di bawah Gunung Iblis adalah Raja Iblis Ciyun dalam pikiran Dev. Namun, legenda semacam ini seharusnya disebarkan oleh Sekte Tianmo sendiri, hanya untuk meningkatkan reputasi sekte mereka. Nak, kamu terkutuk karena membunuh sesepuhku dari Sekte Iblis Surgawi dan mencoba mencuri batu Iblis Surgawi. Biarkan kami, troll penjaga dari Sekte Iblis Surgawi, mengambil nyawamu hari ini. Setelah Zheng Nianan selesai berbicara, troll di belakangnya melompat dan membanting Vajra di tangannya ke arah Ningxi. Dengan tubuh beberapa kaki, Ningxi seperti semut di depan monster raksasa ini. Tapi Deva Ping justru tertawa saat menghadapi troll itu. Sungguh wali sialan, itu hanya tipuan. Inikah cara Sekte Iblismu bertahan? Ningxi mencibir, tubuhnya menghilang seketika, dan kemudian muncul di udara. Tubuh kurus Ningxi menghadap troll itu secara langsung, dengan tatapan jijik di matanya. Segera setelah itu, kabut hitam muncul di tangan Ningxi, dan terdengar semburan jeritan melengking di kabut hitam. Kabut hitam ini dibuang oleh Ningxi dan langsung berubah menjadi hantu yang ganas. Hantu ganas ini seperti bintang jatuh, menuju ke dada troll. Suara mendesing. Sesaat, Vajra di tangan troll itu masih berada di udara, namun tubuhnya telah ditembus oleh hantu jahat. Setelah jeda sebentar, troll itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuh besar itu mengucapkan terima kasih dengan keras, lalu menghilang. Ningxi jatuh kembali ke tanah dan menatap Zheng Nianan dengan tenang. Pada saat ini,
Zheng Nianan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa Ningxi tidak dapat menahan bahkan salah satu dari keahlian uniknya. Serahkan batu iblis, aku tidak perlu membunuhmu, kalau tidak aku akan membiarkan gunung iblis tetap utuh. Hati Ningxi sangat bengkak saat ini. Jika dia tahu bahwa Sekte Tianmo hanya memiliki kemampuan ini, dia akan menggunakan kekuatan dari awal dan merebutnya secara langsung, jadi mengapa repot-repot mendapatkan keterampilan intensif? Anda... Zheng Nianan hendak menolak, tapi sosok Ningxi tiba-tiba muncul di hadapannya. Saya melihat Ningxi mencubit leher Zheng Nianan, dan berkata dengan tatapan tajam di matanya, serahkan batu iblis surgawi, atau mati, itu pilihanmu. Zheng Nianan merasakan aura menakutkan di tubuh Ningxi, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia percaya bahwa selama dia berani mengatakan kata, tidak, sekarang, Ningxi akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, Zheng Nianan menghela nafas, lalu memerintahkan dengan keras, pergi dan ambil batu iblis surgawi. Atas perintah Zheng Nianan, batu iblis surgawi segera dibawa. Ketika Ningxi melihat batu iblis surgawi, dia tersenyum dan menyingkirkan batu iblis surgawi. Setelah melepaskan Zheng Nianan, Ningxi berbalik dan pergi. Sebelum memulihkan tubuh fisiknya, Ningxi tidak ingin membuat terlalu banyak musuh, jadi setelah mendapatkan batu iblis surgawi, Ningxi benar-benar melepaskan sekte iblis surgawi. Melihat Ningxi mengambil satu-satunya batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, pemimpin sekte Jiang dan Zheyan semuanya cemas, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bab 3689 Terobosan. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menghentikan Ningxi. Dev, saat tubuhku pulih, aku akan mendatangimu lagi. Ningxi melirik ke arah gua, dan sosoknya menghilang seketika. Dia tidak akan menunggu di sini sampai Dev keluar, dan kemudian mengikuti Dev dalam pertarungan hidup dan mati. Tujuan Ningxi adalah mendapatkan batu iblis surgawi. Sekarang dia memiliki batu iblis surgawi, sisanya tidak penting. Adapun untuk membunuh Dev, akan ada banyak waktu ketika dia memulihkan tubuh fisiknya. Ningxi, orang ini, memiliki pikiran yang sangat fleksibel. Justru karena itulah dia berulang kali menimbulkan kesulitan besar bagi Dev. Setelah Ningxi pergi, Zheng Nianan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak bertanggung jawab atas Dev di dalam gua, tetapi pergi bersama murid-murid sekte setan surgawi. Dia tahu bahwa mustahil bagi Dev untuk mengeluarkan keterampilan intensif. Terlebih lagi, sekarang satu-satunya batu iblis surgawi telah hilang, apa yang akan diambil oleh sekte iblis surgawi sebagai hadiah di masa depan untuk menemukan seseorang untuk menggunakan teknik intensif. Segera, hanya Master Sekte Jiang dan yang lainnya yang tersisa di depan gua, menunggu Dev. Tapi penantian ini hanya 1 hari 1 malam. Tuan, sudah lama sekali dan Tuan Dev masih belum keluar. Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam? Jiang Yulian berkata dengan sangat cemas. Pemimpin Sekte Jiang mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Saya akan mencari Tuan Dev. Zheyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia ingin masuk untuk mencari Dev, tidak peduli apakah Dev hidup atau mati, dia harus pergi dan melihat. Saudara Yan, kamu tidak bisa pergi. Dengan kekuatanmu, jika kamu masuk, kamu mencari kematian. Jiang Yulian menghentikan Zheyan. Melihat ini, Zheng Jian di samping berkata dengan cepat, adik perempuan, jika dia ingin masuk dan melihat, biarkan saja dia pergi. Jika ada bahaya, keluarlah secepatnya. Selain itu, Tuan Zheng juga berkata bahwa dia hanya akan tersingkir oleh tabu. Itu tidak mengancam nyawanya. Zheng Jian ingin Zheyan masuk, jadi lebih baik mati di dalam. Kalau begitu kenapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Jiang Yulian memandang Zheng Jian dan berkata dengan marah. Zheng Jian terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat ini, warna langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan sejumlah besar awan hitam datang dari kejauhan. Perubahan mendadak ini mengejutkan pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya. Saya pikir ada master yang datang. Tetapi ketika awan hitam berkumpul di atas kepalanya, Master Sekte Jiang menyadari bahwa ini adalah awan guntur. Awan kesusahan guntur menutupi seluruh sekte iblis surgawi, dan di dalam awan kesusahan guntur, seseorang dapat dengan jelas melihat sambaran petir menyambar. Siapa di sekte iblis surgawi yang mencoba menerobos? Apakah itu Tuan Zheng? Pemimpin sekte Jiang memandangi awan guntur yang gelap dan bertanya dengan bingung. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat awan kesengsaraan guntur, dan kesengsaraan guntur akan semakin kuat. Melihat awan kesusahan guntur ini, itu pasti master alam kesengsaraan yang membuat terobosan. Pada saat yang sama, di aula utama sekte setan surgawi, Zheng Nianan sedang minum dengan sopan. Satu-satunya batu setan surgawi juga diambil. Tuan, seseorang sedang membuat terobosan, dan ada banyak awan guntur yang melayang di langit. Seorang murid dari sekte iblis surgawi berlari mendekat dan berkata kepada Zheng Nianan. Siapa yang menerobos? Zheng Nianan tertegun dan bergegas keluar untuk memeriksanya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte, dan dia tahu siapa yang mencoba menerobos sekte setan surgawi,
tetapi dia belum menemukan bahwa ada murid Sekte Setan Surgawi yang ingin menerobos. Melihat awan guntur hitam di langit, Zheng Nianan juga tercengang. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang membuat terobosan dalam Sekte Iblis Surgawinya. Dan melihat skala awan kesengsaraan guntur ini, seharusnya dia adalah penguasa alam kesengsaraan yang membuat terobosan. Semua murid Sekte Tianmo berlari keluar dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Pada saat ini, seluruh Sekte Iblis Surgawi menjadi sangat gelap. Di dalam awan kesusahan guntur, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak bolak-balik, seolah-olah mereka sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu kesusahan guntur tiba. Gemuruh. Tiba-tiba, suara memekakan telinga datang dari langit, dan kemudian kilat yang tak terhitung jumlahnya di awan guntur mulai berkumpul. Bab 3690 Penyihir. Bencana guntur akan datang. Melihat pemandangan ini, Jiang Yulian berteriak. Semua orang memandangi kesengsaraan guntur dengan cermat, ingin melihat di mana sambarannya, sehingga mereka akan tahu siapa yang menerobos. Zheng Nianan dan semua orang di Sekte Tianmo juga menatap Lei Jie. Mereka juga sangat penasaran dan ingin tahu siapa yang membuat terobosan di Sekte Tianmo. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga. Saya melihat sambaran petir menyambar dari awan guntur. Dan tempat di mana petir menyambar ternyata adalah puncak gunung di depan Master Sekte Jiang dan yang lainnya. Petir langsung menyambar puncak gunung, dan retakan terbuka di puncak gunung yang besar, dan kilat mengikuti retakan itu sampai ke bawah. Ini. Jiang Songsuang membuka mulutnya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Tuan Dev, ini Tuan Dev, dia membuat terobosan. Ketika Zheyan melihat ini, dia langsung meraung kegirangan. Tak satu pun dari mereka mengira Dev akan menerobos gua itu. Ketika Zheng Nianan melihat sambaran petir, dia melompat dan langsung menuju ke tempat terjadinya bencana petir. Murid Tian Momen lainnya juga melarikan diri. Ketika mereka melihat bencana guntur menimpa gunung di belakang gerbang iblis surgawi, mereka tertegun sejenak. Sekte Master Jiang, apa yang terjadi? Zheng Nianan bertanya pada pemimpin Sekte Jiang. Ini Tuan Dev membuat terobosan. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Bagaimana mungkin menerobos gua ini? Ada banyak batasan di sini. Wajah Zheng Nianan sangat terkejut. Pada saat ini, Dev berada di dalam gua, tubuhnya tergantung, dan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar dari seluruh sisi tubuhnya. Diiringi sambaran petir, hal itu menimpa Dev. Dev tidak melawan sama sekali, melainkan menyebabkan guntur melewati tubuhnya, dan kemudian mengenai slip giok seni bela diri. Dengan pemboman guntur dan bencana, pembatasan pada slip giok dari skill tersebut menjadi lebih lemah. 9 kesengsaraan guntur terjadi berturut-turut, dan awan kesengsaraan guntur perlahan menghilang. Seluruh dunia terdiam. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan bisa menembus 9 kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Zheng Nianan melihat awan guntur yang menghilang dan berkata dengan kaget. Anda harus tahu bahwa ada banyak biksu yang gagal menerobos, dan mereka semua mati disambar petir. Tuan, apakah Tuan Dev akan baik-baik saja? Jiang Yulian tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat tidak ada gerakan di dalam gua setelah badai petir. Jangan khawatir, Tuan Dev akan baik-baik saja. Saya percaya padanya. Zheyan mengatakannya terlebih dahulu. Dia telah mengikuti Dev begitu lama dan mengetahui kekuatan Dev. Tepat ketika semua orang diam-diam melihat puncak gunung di depan mereka, tiba-tiba puncak gunung itu runtuh di kedua sisi. Puncak gunung yang menjulang tinggi rata dengan tanah hanya dalam waktu singkat. Pada saat gunung itu runtuh, cahaya kemasan melesat ke langit, dan kemudian semua orang melihat sesosok tubuh bergegas ke langit, dan kemudian melayang di udara. Tuan Dev, ini Tuan Dev. Teriak Zheyan. Saat ini, tubuh Dev terbungkus cahaya kemasan dan melayang di udara, seperti dewa yang turun dari langit. Apalagi aura luas di tubuhnya membuat orang tak berani menatap langsung ke arahnya. Sebuah terobosan. Saya tidak menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi pada Tuan Dev setelah menerobos alam kecil. Dia jenius. Sungguh jenius. Pemimpin Sekte Jiang merasakan perubahan aura Dev dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zheng Nianan juga menatap Dev dengan mata terbelalak. Dia tidak melihat ke arah Dev, tetapi pada slip giok seni bela diri di tangan Dev. Ini adalah seni bela diri intensif dari Sekte Tianmo mereka. Master Sekte, slip giok dari seni bela diri Sekte Tianmo kita. Seorang murid dari Sekte Iblis berteriak dengan penuh semangat. Diam, aku melihatnya. Zheng Nianan menatap murid itu dengan dingin. Bersambung.